Welcome to our channel. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Kalian sering dengar kan? Nah, kali ini Data Fakta akan membincang terkait itu. Bagi kalian yang penasaran dengan bagaimana sih sebenarnya perang dagang kedua negara ini, apa dampaknya? Ya simak saja ulasan kami. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Huawei diblokir. Nah, kalian mungkin pernah mendengarkan kalau salah satu dampak dari perang dingin antara Paman Sam dan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina adalah masuknya Huawei menjadi perusahaan teknologi yang ada di daftar hitam perusahaan Amerika Serikat. Yap, Huawei yang asal Cina ini harus menikmati sanksi yang dijatuhkan AS. That's why semua perangkat Huawei tidak bisa menggunakan teknologi dari perusahaan Amerika Serikat termasuk Google. By the way, adakah di antara kalian yang pakai ponsel Huawei? Nah, bagaimana nih kehidupan berponsel kalian? Soalnya ya, Google dilarang bekerja sama dengan Huawei untuk perangkat baru ataupun menyediakan aplikasi Google termasuk Gmail, Maps, YouTube, Play Store, dan lainnya untuk diinstal dan diunduh di perangkat produk Huawei. Tapi ini katanya sih bagi perangkat baru Huawei yang meluncur setelah 16 Mei 2019. Jadi, sejumlah produk baru Huawei kayaknya tidak bisa menikmati YouTube kecuali mengunduh aplikasi Google dan turunannya dari pihak ketiga. Seramnya juga nih, kabarnya kalau pengguna memaksa untuk menyusup aplikasi Google dalam perangkat yang tidak tersertifikasi, Google tidak bisa menjamin apakah aplikasi yang disusupkan tersebut merupakan aplikasi asli yang bersih dari malware. Bea impor. Kalian harus tahu nih kalau sebenarnya relasi Amerika Serikat dan Cina itu kayak orang pacaran. Ya, selalu berkonflik tapi saling butuh. Kayak kisah cinta kalian kan? Kalian tahu kan kalau pada Agustus 2019 lalu Donald Trump sempat mengumumkan kalau rezimnya akan menerapkan bea masuk sebesar 10% terhadap barang-barang impor Cina mulai 1 September 2019. Pengumuman via Twitternya itu menyebut bea masuk untuk Cina bakal berlaku untuk barang-barang dan produk dari Cina yang masuk ke Amerika Serikat dengan nilai 300 miliar US dollar. Akhirnya setelah Presiden Amerika Serikat yang sempat di-impeach ini berkicau, Trump kembali mengumumkan pemberlakuan bea masuk 10% dan menjelaskan kalau langkahnya itu adalah langkah jangka pendek yang bisa dicabut secara bertahap hingga lebih dari 25%. Kalian harus tahu nih, kalau bea masuk 10% yang diumumkan Trump tidak mencakup bea masuk yang sudah diberlakukan terhadap impor Cina senilai 250 miliar US dollar sebelumnya. Tapi ada sesak-sesaknya juga nih bagi negeri Paman Sam atas pemberlakuan bea impor ini. Kita bahas di poin berikutnya ya. Perusahaan AS sesak napas. Ternyata nih perang dagang Amerika Serikat cuma bikin nestapa Amerika Serikat. Kalian tahu kenapa? Ya benar, nyatanya sejumlah perusahaan besar Amerika Serikat pabriknya ya ada di Cina. Kalian sering lihat kan sejumlah produk atau brand asal Amerika Serikat yang tertulis Made in China. Belum lagi sejumlah kebutuhan Amerika Serikat yang memang harus diimpor dari Cina. Nyatanya, langkah yang ditempuh oleh si Presiden nyentrik Donald Trump ini juga tidak disambut baik oleh kalangan pebisnis di Amerika Serikat. Faktanya, pada Agustus 2019 saat Trump berkicau tentang penerapan bea masuk bagi Cina itu, di Wall Street, indeks saham Dow Jones merosot sebanyak 1%. Tunggu dulu, kalian tahu Wall Street kan? Ya, ini sebenarnya adalah nama jalan di kota Manhattan, New York yang menjadi kawasan bursa perdagangan saham dan bursa perdagangan lain Amerika Serikat. Lanjut ya, menurut pengakuan Kamar Dagang Amerika Serikat nih, penerapan bea masuk terhadap China itu hanya akan menyebabkan sakit yang lebih besar terhadap pebisnis Amerika Serikat, petani, buruh, dan konsumen, serta melemahkan ekonomi Amerika Serikat yang kuat. Katanya, Kamar Dagang Amerika Serikat berbicara mewakili lebih dari 3 juta perusahaan Amerika Serikat di sana. Ekspor Cina drop.
Tadi sudah dikasih kalau sebenarnya Amerika Serikat dan Cina itu konflik tapi butuh. Ternyata dari sisi Cina nih, perdagangannya dengan Amerika Serikat atau AS anjlok sampai dengan 2 digit pada September 2019 kemarin. Ya, ini tentu akibat perang dagangnya. Tidak main-main, menurut data Bea Cukai Cina, nilai ekspor negeri tirai bambu ke Paman Sam hanya mampu mencapai 36,5 miliar US dollar. Padahal Amerika Serikat ini adalah pasar terbesar Republik Rakyat Tiongkok. Kalian harus tahu juga nih, kalau anjloknya nilai ekspor itu nilainya mencapai 17,8%. Kabarnya bagi Cina, angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan ekspor sepanjang Agustus yang cuma 16%. Anjloknya nilai ekspor Cina tidak hanya ke Amerika Serikat, ke Eropa juga nilainya menurun. Tidak hanya itu, penurunan ekspor Cina juga terjadi pada perdagangan global. Berdasarkan laporan Bea Cukai Cina, ekspor negeri tirai bambu hanya mencapai 218,1 miliar US dollar. Angka ini melemah 1,4% dibanding tahun 2018. Pengangguran Amerika Serikat meningkat. Ada juga nih fakta lain yang bikin nestapa akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, kabarnya pada Oktober 2019 lalu terjadi peningkatan jumlah individu yang mengajukan untuk tunjangan pengangguran di negeri Paman Sam. Laporan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada tengah Oktober 2019, pengajuan tunjangan pengangguran sebesar 2.000 orang. Nah, jelang akhir Oktober, pengajuan tunjangan penganggurannya meningkat 4.000 orang menjadi 219.000 orang. Pengangguran ini kabarnya akibat pemogokan kerja di Amerika. Begitulah, ini juga akibat perang dagang yang sudah berlangsung selama 15 bulan. Ya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ini membebani kepercayaan bisnis dan mendorong manufaktur ke dalam resesi. Dan kalian tahu kan dampaknya? Ya, hal tersebut membuat perusahaan ragu untuk mempekerjakan karyawan. Penurunan pertumbuhan ekonomi. Kalian tahu kan kalau Amerika Serikat menerapkan bea masuk 10% terhadap produk impor Cina senilai 200 miliar US dollar. Ini cepat-cepat langsung dibalas Cina dengan tarif impor senilai 60 miliar US dollar untuk produk asal Amerika Serikat. Nah, ada dampaknya nih bagi kedua negara karena ulah mereka dalam perang dagang yang tak kunjung usai ini. Begitulah, para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Cina akan turun 0,5 sampai 0,6 poin. Ada kabar juga yang mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Cina melambat 0,6 poin persentase karena lesunya aktivitas ekspor maupun impor. Tapi kabarnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat juga mengalami penurunan 0,1 atau 0,2 poin persentase. Namun jika bea masuk 10% terhadap produk Cina senilai 200 miliar US dollar dinaikkan menjadi 25% dan negeri tirai bambu kembali membalas, pertumbuhan Amerika Serikat bisa berkurang 0,2 atau 0,3 poin persentase. Penyusutan industri. Ada juga kabar nih yang menyebut kalau industri manufaktur Amerika Serikat terus menyusut dalam 4 bulan berturut-turut pada November 2019 lalu. Ini sekali lagi akibat meningkatnya kekhawatiran atas perang dagang. Bagaimana tidak? Ya, dilaporkan kalau indeks manajer pembelian berada di level 48,1 per November 2019. Soalnya setiap indeks manajer pembelian yang di bawah angka 50 itu berarti menunjukkan kontraksi. Oh ya, kalau kalian tanya apa itu indeks manajer pembelian, singkatnya itu adalah indikator ekonomi yang dibuat dengan melakukan survei terhadap sejumlah manajer pembelian di berbagai sektor bisnis. Kalau angkanya tinggi, ini berarti menunjukkan optimisme pelaku sektor bisnis tersebut terhadap prospek perekonomian ke depan. Kalau di bawah 50, ya seperti yang tadi disebutkan. Nah, menurunnya angka indeks manajer pembelian ini diduga karena memanasnya perundingan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, itulah tadi 9 fakta perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Ya, tidak bisa ditampik kalau perang kedua negara ini berdampak banget nih sama negeri kita Indonesia. Nanti kita bahas ya kalau khusus Indonesia. Jangan lupa tulis argumen.